Perkenalkan nama saya Dipo Anugrah Ramadan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan resume materi yang sudah saya resume. Yang pertama itu ada arti manajemen. Manajemen to manage. Ada manajemen to manage, kontrol, mengendalikan, menangani atau mengelola atau Indonesia mengurus. Manajemen atau manajemen. Kata benda, arti. Artinya itu pertama, pengelolaan, pengendalian, penanganan, atau managing. Kedua, perlakuan secara terampil, skillful atau treatment. Ketiga, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada perkembangan generasi manajemen. Yang pertama itu adalah generasi pertama, jungle management. Generasi kedua, manajemen by direction. Yang ketiga ada generasi ketiga, manajemen targeting atau manajemen by objective. Yang keempat, generasi keempat, value creative management. Generasi kelima, knowledge and human networking management. Nah, yang ketiga ada fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Kedua, fungsi-fungsi pelengkap. Tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha tercapai tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contoh, budaya organisasi, tata ruang, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama, man atau manusia. Sangat menentukan, manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Kedua, money atau uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Atau besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Yang ketiga, machines atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah pencapaian tujuan hidup manusia. Selanjutnya yang keempat, metode atau cara kerja. Tercapai atau tidak tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakan. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, bahan-bahan atau perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam, atau market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya ada teori manajemen. Scientific management atau teori saintifik. Nah, selanjutnya ada planning. Arti perencanaan. Bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan. Antara lain, menurut W. H. Neumann, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.
Menurut Sondern P. Siegen, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, George Artery. Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang, yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dihendaki. Kesimpulan yang diambil adalah perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Fungsi-fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. General policy dari bentuk kerjasama atau manajemen. Kedua, forecasting dapat menghitung keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Ketiga, koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis atau mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Kelima, pedoman atau jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Keenam, kepastian atau menetapkan di muka hal-hal yang dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. 7. Preventif kontrol atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya ada prinsip perencanaan. Yang pertama, kontributor, membantu tercapainya tujuan manajemen. Kedua, primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, parvasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam satu level. Keempat, alternatif, atau adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, efisiensi, atau nilai efisiensi, penghematan dan kerapian. 6. Limiting factor, faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. 7. Fleksibilitas, atau mudah diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. 8. Strategis, atau punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan. Yang pertama, penggunaan. Kedua, proses. Ketiga, jangka waktu. Keempat, wilayah atau tempat pelaksanaan. Kelima, materi atau objek. 6. Segi umum dan khusus. Sumber perencanaan. Yang pertama, kebijakan pucuk pimpinan. Kedua, hasil pengawasan. Ketiga, kebutuhan masa depan. Keempat, penemuan-penemuan baru. 5. Prakarsa dari dalam. 6. Prakarsa dari luar. Pembuat perencanaan. Yang pertama, perorangan atau tenaga staf. Kedua, staf atau bagian perencanaan. Ketiga, panitia atau badan perencanaan. 4. Kontraktor atau konsultan. Perencanaan yang baik. Yang pertama, mengetahui perencanaan, sifat atau ciri atau prinsip rencana yang baik. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Memandang
proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Selanjutnya ada manajerial dan leadership. Dalam tugas kepemimpinan organisasi manajerial, mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara dua faktor. Faktor yang menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang menjadi fokus utama adalah kualitas, uang, waktu. Leadership. Memberikan tuntutan, contoh, bimbingan, dorongan sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang menjadi fokus utama adalah manusia. Kepemimpinan pada fungsi produksi. Mengendalikan untuk mendapatkan kualitas produk tinggi, waktu proses produksi singkat, dan biaya produksi rendah. Contoh, alat kendali atau penggerak adalah standar produksi, jadwal produksi, anggaran, dan lain-lain. Leadership. Menggerakkan melalui berbagai cara, yaitu penjelasan rencana produk secara teknis dan dalam konteks visi misi tujuan organisasi, bimbingan dan pelatihan proses produksi dan hal-hal terkait produksi, konsultasi dan diskusi masalah yang dihadapi, apresiasi kerja dan produksi dan lain-lain. Dan contoh kendaraan penggerak adalah rapat briefing. Nah, selanjutnya 5 tingkat kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow. Teori Hierarchy of Needs. Teori ini dicetus oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini ialah salah satu psikolog pendiri aliran humanistik terkenal asal Rusia yang tinggal di Amerika. Pada saat itu ingin tahu apa motivasi hidup orang-orang. Teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup berbahagia dan sehat selalu. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kebutuhan level bawah harus terpenuhi dulu, karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Tidak 100% pun tercapainya juga tidak apa-apa, asal orang tersebut merasa sudah cukup. Nah, adapun 5 level kebutuhan manusia perlu dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan tubuh. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan cinta. Keempat, kebutuhan kepercayaan diri. Kelima, kebutuhan hidup sesuai potensi. Abraham Maslow juga mengelompokkan kebutuhan berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya, yaitu 4 kebutuhan terbawah. Seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan kepercayaan diri. Itu masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Nah, ada controlling. Controlling menurut George Arteri, proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar. Apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Sasaran pengawasannya
bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan, sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana, bahwa struktur hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Sekian itulah materi yang sudah saya resume sebelumnya. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih, Bu.